Hare Krishna, Prabu dan Mataji semua yang hadir pada kesempatan yajna Namakarana pada hari ini. Jadi yajna ini sangat penting karena kita lahir sebagai manusia. Ya, orang tua akan memberikan nama. Ya. Jadi Namakarana ini sangat penting bagi kita semuanya, karena kita di dalam kesadaran Krishna ini, ya. Jadi dijelaskan oleh Srila Gurudev, sebenarnya orang tua dari bayi, orang tua dari bayi memohon kepada guru kerohanian untuk memberikan nama seperti itu. Jadi Prabu, ini putra ya? Siapa yang memberikan nama? Siapa yang memberikan nama untuk putranya? Guru Maharaj. Ya. Tapi sekarang belum boleh diucapkan kan? Ya. Jadi kalau guru kerohanian sudah memberikan nama untuk bayi kita, seperti Srila Gurudev, seperti Guru Maharaj, Sifat Chetan Chandra Guru Maharaj, ya, seperti anak-anak kami ketika nama yang sudah diberikan oleh Gurudev, maka ketika Guru Maharaj memberikan diksa, nama itu tidak dirubah lagi seperti itu. Jadi karena nama yang sudah diberikan oleh guru itu adalah sudah nama rohani. Terlebih lagi namanya memang dari nama salah satu nama Krishna ataupun penyembah seperti itu. Ya. Jadi kenapa perlu sekali kita memberikan nama untuk putra-putri kita, ya, dengan nama Krishna, Gauranga ataupun suatu nama yang berkaitan dengan lila rohani Krishna ataupun Gauranga Mahaprabhu, ataupun pada prinsipnya adalah nama-nama rohani. Ya, karena ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi keseluruhan keluarga. Karena dengan demikian kita akan terbiasa memanggil cucu, putra, putri kita itu memanggilnya dengan nama rohani nama tersebut seperti itu. Ya. Karena dengan demikian otomatis kita mengingat Krishna, mengingat Gauranga Mahaprabhu ataupun sesuai dengan nama yang diberikan untuk putra-putri kita. Ya. Jadi kembali kita bisa mengingat bagaimana manfaat yang begitu besar dari mengucapkan nama suci ini walaupun secara tidak sengaja seperti itu. Jadi contoh yang sudah sangat kita kenal dijelaskan di dalam skanda 6 Srimad Bhagavatam tentang kisah daripada Ajamila. Ya. Jadi pada waktu masih muda Ajamila itu dia adalah putra seorang Brahmana dan ayahnya sangat tekun di dalam pemujaan arca, dalam melaksanakan sadhananya seperti itu, dan dia dari kecil, dari sejak awal kehidupannya sudah disibukkan oleh orang tuanya dalam pelayanan bakti. Dan mereka juga saat itu juga orang tuanya memuja Narayana Sila. Ya. Jadi kemudian setelah dia dewasa, dia jatuh dari kedudukannya sebagai Brahmana, bahkan dia ketika itu dia sudah menikah, sudah grihasta seperti itu, tapi karena dia tertarik dengan pelacur, akhirnya dia jatuh, hidup dengan pelacur seperti itu dan sampai tua. Ya. Dan ini ada dua cerita yang memberikan alasan kenapa kemudian salah satu putra Ajamila yang paling kecil itu diberikan nama Narayana. Yang pertama menjelaskan bahwa karena dari semenjak kecil, ya, orang tuanya memuja Narayana Sila, dia saja sudah memuja, mengingat selalu nama Narayana. Ya. Dan juga kemudian karena
akibat daripada kegiatan bakti masa kecilnya melakukan pelayanan kepada arca seperti itu, maka dia mengingat nama Narayana dan memberikan nama Narayana pada putra yang paling kecil. Ya. Itu cerita yang pertama. Yang kedua ada cerita yang satu lagi, ada seorang resi yang dia menderita gatal seluruh badannya ataupun seperti kusta begitu, tapi tidak begitu parah. Akhirnya dia mendekati beberapa resi yang lainnya, bertanya apa penyebabnya gitu. Dan dia ada resi yang menjelaskan bahwa karena Anda telah melakukan Vaishnava aparat ataupun melakukan tanpa sengaja dia telah melakukan Vaishnava aparat. Ya, dan kemudian beliau memohon bagaimana caranya? Karena saya tidak tahu dengan siapa saya telah melakukan kesalahan itu gitu. Karena itu disarankan dia harus meminta makanan ataupun minuman dari seorang meleca ataupun sudra seperti itu. Ya, dengan cara demikian dia akan dibebaskan dari dosa itu. Kemudian dia datang dia tahu bahwa di antara masyarakat ketika itu yang paling merosot ataupun yang paling jatuh dijelaskan itu adalah keluarga daripada Ajamila ini. Maka resi ini datang pada keluarga itu untuk minta sedekah, minta makanan seperti itu. Dan mereka sebenarnya menolak. Anda adalah resi sedangkan kami ini adalah roh yang paling jatuh, bagaimana kami bisa memberikan makanan kepada Anda seperti itu. Tapi karena dia meminta terus akhirnya diberikan, dan resi ini juga memberikan karena ketika itu istri Ajamila sedang mengandung dan dia memberikan nama, nanti kalau anak ini lahir berikanlah nama Narayana seperti itu. Jadi ada dua cerita versi ini. Ya. Dan kemudian setelah bayi itu lahir maka diberikanlah nama Narayana. Nah, Ajamila dengan istrinya dan keluarganya begitu terikat dengan anak yang paling kecil dari awal. Ya, dia selalu manggil Narayana setiap saat, manggil nama Narayana seperti itu. Dan sampai pada saat ajalnya tiba, ketika para utusan daripada Yamara datang untuk mengambil Ajamila, dia ketakutan melihat para utusan daripada Yamara ataupun Yamaduta ini dengan wajah yang sangat menakutkan, dan dia karena ketakutan, yang putranya Narayana ada sekitar tempat itu dan dia manggil Narayana. Apakah maksudnya dia manggil supaya lebih dekat ataupun menyuruh putranya itu supaya pergi dari tempat itu supaya tidak diganggu oleh utusan daripada Yamara ini? Seperti itu. Karena dia mengucapkan nama Narayana, ya, maka ketika itu pula ya, Sri Narayana mengirim utusannya, ya, Wisnuduta datang untuk menyelamatkan Ajamila seperti itu. Jadi di sini dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam ada 3 Yamaduta yang datang dan ada 4 Wisnuduta yang datang. Nah, ini sering juga ditanyakan oleh selaku, kenapa ada perbedaan? Mestinya ya kenapa tidak Yamaduta yang lebih banyak, Wisnuduta kan lebih kuat begitu, cukup 1 aja atau 2 saja sudah cukup seperti itu, kok sampai 4 begitu. Nah, di sini ada rahasianya, ya. Karena Ajamila ataupun kita ini melakukan kegiatan berdosa dengan 3 cara, dengan pikiran, melalui ucapan ataupun kata-kata, dan melalui tindakan. Karena itu, ya, utusan Yamaduta itu 3 karena merepresentasikan 3 jenis kegiatan berdosa yang dilakukan oleh setiap orang, ya, melalui pikirannya, melalui ucapannya atau kata-katanya, dan juga melalui tindakannya. Nah, khususnya mengenai hal ini, ya, kita hendaknya sangat berhati-hati, ya. Jangan sampai kita melakukan kesalahan pada Vaishnava
seperti di dalam 10 kesalahan, jangan menghina ataupun mengkritik penyembah yang sudah menyerahkan dirinya untuk mengajarkan tentang kemuliaan nama suci Tuhan. Dan ketiga, jangan mengabaikan ataupun tidak melaksanakan perintah guru kerohanian seperti itu. Jadi dua hal ini adalah kegiatan ataupun dosa yang tidak bisa dimaafkan. Dan siapapun yang melakukan Vaishnava aparad ataupun guru aparad, maka baktinya, akar daripada bakti itu, pohon bakti itu akan tercabut sehingga ya pohon bakti itu akan layu dan mati seperti itu. Karena itu kita hendaknya selalu membentengi diri kita, jangan sampai melakukan Vaishnava aparad dan guru aparad. Karena dengan cara apapun, ya, kita tidak akan bisa menebusnya, tidak bisa membersihkannya, kecuali kita memohon maaf kepada guru ataupun kepada penyembah, kepada siapa kita melakukan kegiatan berdosa ini, seperti itu. Nah, ini mungkin karena kesalahannya ya tidak terlalu berat seperti itu, maka ada resi yang lainnya memberikan jalan keluar bahwa dia harus minta minuman ataupun makanan dari seorang meleca ataupun sudra seperti itu, dan itu dia lakukan. Dan sebagai ungkapan terima kasihnya, resi ini memberikan nama putra yang akan lahir dari istri Ajamila itu dengan diberikan nama Narayana seperti itu. Ya. Jadi ini alasannya kenapa 3 Yamaduta yang datang, dan kemudian kenapa juga 4 Wisnu Duta yang datang, karena nama Narayana itu ada 4 suku kata, Narayana. Ya, karena itu 4 ya Wisnu Duta yang datang seperti itu. Dan ketika itu terjadi perdebatan siapa yang berhak untuk membawa Ajamila ini, rohnya Ajamila ini, apakah utusan Yamaraja ataupun Wisnu seperti itu. Jadi di Wisnu Duta ini menjelaskan bahwa karena Ajamila telah mengucapkan nama suci Narayana, ya, maka karena nama suci Tuhan, nama suci Narayana itu begitu kuatnya dapat menghancurkan segala kegiatan berdosa apapun yang telah dilakukan dalam kehidupan sebelumnya ataupun dalam hidup ini, seperti itu. Karena itu beliau menjelaskan bahwa dia sebenarnya sudah tidak ada kegiatan berdosa lagi, karena dia sudah disucikan. Terlebih lagi dia mengucapkan nama suci Narayana itu tanpa kesalahan dalam tingkat nama basa. Ya. Jadi pengucapan nama suci ini ada dalam 3 tahapan: nama aparat, nama basa, dan nama sudanam. Ya. Jadi nama aparat itu hanya dengan tingkat pengucapan nama suci tingkat nama aparat saja, orang sudah mendapatkan hasil dari dharma artha kama, seperti itu. Ya, dharma artinya ada religiosity ataupun keagamaan, seperti itu. Ya. Artha, dia akan mendapatkan artha, mendapatkan kekayaan ataupun perkembangan ekonomi, ya, dan kepuasan indria, seperti itu. Jadi itulah kekuatan nama suci. Tapi pada tingkat nama abasa, orang akan mencapai mendapatkan pembebasan. Dan kalau kita mengucapkan nama suci secara murni tanpa kesalahan, pure name, karena nama suci tidak berbeda dengan Krishna, maka dia akan mengembangkan Krishna Prema. Dengan Krishna Prema itu dia mengikat Krishna di dalam hatinya. Ya. Nah, inilah keuntungannya kalau kita memberikan ataupun guru memberikan nama rohani kepada murid ataupun kepada putra-putri dari para penyembah. Sehingga dengan demikian setiap saat kita bisa memanggil putra-putri kita, cucu ataupun anak-anak kita itu dengan nama rohaninya, nama yang diberikan, seperti itu. Ya.
inilah tradisi kita, tradisi Vaishnava, tradisi kita dalam keseluruhan Krishna. Hendaknya kita selalu mengucapkan nama suci, dalam keadaan apapun kita selalu ingat mengucapkan nama suci, agar kita dibebaskan dari segala keterikatan material, dan kita bisa mengembangkan cinta bakti rohani kepada personalitas Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Jadi itu secara ringkas, itulah intisari daripada dari nama karana ini, Hare Krishna.